dengan kami pada hari ini dalam rangka rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Badung 2024. Adapun susunan acara pada hari ini kami akan maaf yang para hadirin peserta rapat yang saya hormati. Susunan jadwal yang kami sudah tetapkan, kami bagi menjadi tiga sesi. Yang sesi pertama adalah penyajian materi. Dalam hal ini ada paparan dua materi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris, dan paparan materi yang kedua dari Kepala Bapeda dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kabid PPM. Untuk selanjutnya, dalam sesi yang dua, kami mintakan nanti saran masukan dari seluruh peserta forum yang saya hormati untuk dapat memberikan penyempurnaan dalam rangka penyusunan Renja 2024. Yang terakhir, sesi yang ketiga adalah kesimpulan dan penutup yang disampaikan nanti kepada Bapak Sekretaris kami untuk mempersingkat waktu. Pada sesi pertama kami persilakan yang terhormat Bapak Sekretaris untuk memaparkan materi penyajiannya. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada hari ini kami akan menyampaikan, memaparkan forum perangkat daerah rencana kerja Disdikpora Kabupaten Badung tahun 2024. Sebelumnya izinkan kami menghaturkan pengastungan hormat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Badung, yang kami hormati Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Badung, yang kami hormati Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Himpaudi Kabupaten Badung, yang kami hormati pula para kepala bidang, para kasih, subag, pejabat fungsional di lingkungan Disdikpora Kabupaten Badung. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kami hormati Koordinator Wilayah Disdikpora se-Kabupaten Badung. Nah, terkait dengan acara hari ini sudah tentu menjadikan suatu kewajiban bagi setiap perangkat daerah untuk menyampaikan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah, dalam hal ini khususnya Disdikpora Kabupaten Badung tahun 2022. Next. Nah, dalam melaksanakan forum perangkat daerah sudah tentu kita mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara dari awal perencanaan, kemudian pengendalian, evaluasi pembangunan, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJP
dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJP di RPJMD dan RKPD yang kita lakukan hari ini. Next. Sudah tentu dalam forum perangkat daerah ini mempunyai tujuan yaitu sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk utamanya di sini merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten dengan mengadakan penajaman dan kesesuaian indikator kinerja, target kinerja dan lokasi subkegiatan. Next. Nah, berdasarkan tujuan ini sudah tentu kita mempunyai kewajiban, mempunyai tugas dan kewajiban untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Badung, visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang, yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Badung tahun 2021-2026. Adapun visi yang menjadi kewajiban kita adalah melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan tinggi terang. Sudah tentu untuk mewujudkan visi ada 9 misi yang dilaksanakan, salah satunya misi kelima yang merupakan pengampu Dispora Kabupaten Badung, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Next. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, visi dan misi Kabupaten Badung, maka kita perlu menyusun target kinerja, kemudian indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Nah, ini bisa kita melihat. Next. Kita bisa lihat secara indikator kinerja utama daerah pada misi kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat dengan sasaran daerah meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Sudah tentu untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia, ini ada ukuran indikator kinerja utama, yaitu indeks pembangunan manusia dengan target capaian 81,63 dengan nilai sangat tinggi. Next. Nah, target kinerja utama ini sudah tentu kita sasaran prioritas yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu menentukan strategi sehingga kita dapat meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Pertama, strategi peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal. Artinya di sini diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan, satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan yang non formal mungkin melalui yayasan, kemudian kursus-kursus di luar pendidikan formal. Kemudian strategi kedua, pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sudah tentu di sini diperlukan pembelajaran pendidikan yang berkualitas dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Dispora. Kemudian selanjutnya nomor 3, memberikan beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Artinya beasiswa ini sangatlah berperan dalam mendukung setiap masyarakat, satuan pendidikan, pendidik, kemudian siswa, peserta pendidik, supaya meningkatkan prestasinya, sehingga ini perlu diberikan beasiswa. Kemudian selanjutnya
Untuk mendukung strategi ini sudah tentu arah kebijakan pertama dalam meningkatkan akses layanan pendidikan formal di sini didukung dengan menuntaskan wajib belajar 9 tahun SD dan SMP dan mendukung program wajib belajar 12 tahun. Kemudian selanjutnya strategi kedua didukung dengan karena dengan sarana prasarana yang berprioritas diharapkan pemerataan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kemudian kedua, meningkatkan profesional kualitas pendidik. Nah, sudah tentu ini tidak terlepas dari kualitas profesional pendidik, tenaga guru dan tenaga kependidikan, tata usaha di satuan pendidikan. Dan selanjutnya pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran. Sudah tentu tidak terlepas dari teknologi informasi yang merupakan suatu teknologi yang dapat mempercepat, mempermudah dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, arah kebijakan mendukung strategi beasiswa. Di sini arah kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat. Next. Nah, untuk selanjutnya, next. Nah, ini kami di Disdikpora sudah tentu mempunyai sasaran strategi arah kebijakan yang sinergis dengan sasaran strategi arah kebijakan daerah dalam mendukung kualitas sumber daya manusia. Sudah tentu kami menetapkan sasaran meningkatnya partisipasi warga negara memperoleh pelayanan pendidikan. Nah, itu yang dapat mendukung adanya sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Jadi ketiga sasaran inilah yang perlu kita wujudkan, meningkatnya warga negara atau peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan, kemudian kualitas pendidikan, guru, kemudian tenaga pendidikan, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini tata kelola Disdikpora dalam mendukung kualitas pendidikan. Dan selanjutnya pendukung daripada pendidikan juga di sini kita meningkatkan prestasi bidang kepeloporan. Kemudian kedua, meningkatkan prestasi cabang olahraga. Ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan menjadi pendukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian strategi untuk mendukung sasaran, untuk mewujudkan sasaran ini sudah tentu strategi yang dilaksanakan di Disdikpora. Pertama, tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD. Jadi diharapkan di sini tingkat partisipasi warga negara 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD. Kemudian kedua, tingkat partisipasi warga negara 7-15 tahun. Selanjutnya tingkat partisipasi warga negara umur 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Jadi tiga strategi ini menentukan untuk dapat meningkatnya partisipasi warga negara memperoleh pelayanan pendidikan. Kemudian selanjutnya strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sudah tentu strategi angka kelulusan. Dari angka kelulusan ini kita bisa melihat nanti meningkatnya kualitas pendidikan. Kemudian selanjutnya persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi. Ini sangat penting bagi tenaga pendidikan yang bersertifikasi karena memenuhi persyaratan untuk kualitas pendidikan. Dan selanjutnya dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sudah tentu tidak terlepas dari strategi indeks PMPRB perangkat daerah, kemudian nilai aktif perangkat daerah.
Nah, dalam hal sasar untuk meningkatnya prestasi bidang peloporan, strategi yang dilakukan yaitu dengan persentase bidang peloporan pada tingkat provinsi dan nasional, dan kedua persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi nasional. Selanjutnya, dalam meningkatnya prestasi cabang olahraga, pada tingkat provinsi dan nasional, kemudian atlet yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional. Dan tentu ini tidak terlepas dari dukungan arah kebijakan. Yang pertama, untuk meningkatnya partisipasi warga negara usia 5 yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini. Kemudian kedua, meningkatkan partisipasi warga negara usia 7 sampai 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Dan meningkatkan partisipasi warga negara usia 7 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, arah kebijakan untuk mendukung strategi angka kelulusan, meningkatkan persentase kelulusan peserta didik. Jadi ini sangat penting kita meningkatkan persentase kelulusan peserta pendidik untuk mendukung strategi angka kelulusan. Selanjutnya, meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi. Ini juga arah kebijakan meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikat sangat penting dilakukan untuk mendukung strategi persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi. Selanjutnya, meningkatkan indeks PMPRB perangkat daerah, meningkatkan nilai aktif perangkat daerah, meningkatkan prestasi bidang kepeloporan pada tingkat provinsi nasional. Selanjutnya, meningkatkan pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi nasional. Selanjutnya, meningkatkan prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi nasional. Meningkatkan atlet yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional. Nah, inilah pendukung yang bisa nantinya meningkat kualitas sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga. Next. Adapun dalam penyusunan diperlukan penyusunan rancangan awal Renja Dispipora, perlu adanya sinergitas dengan rancangan awal RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2024. Seperti yang telah diketahui bersama, next, program prioritas, rancangan prioritas pembangunan daerah, ada 9 rancangan prioritas yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Salah satu yaitu prioritas di bidang kesehatan dan pendidikan. Dispipora di bidang pendidikan. Lanjut, di bidang pendidikan, prioritas pembangunan daerah didukung dengan arah kebijakan. Next. Di bidang pendidikan pertama, arah kebijakan untuk mendukung perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk setiap warga. Di sini diperlukan perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk setiap warga. Kemudian yang kedua, sudah tentu tidak terlepas dari peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahan sekolah baru bagi satuan pendidikan yang belum memiliki sarana gedung sekolah. Kemudian ketiga, perluasan cakupan penerimaan beasiswa pendidikan. Jadi kita perlukan adanya beasiswa pendidikan untuk memperluas cakupan kualitas pendidikan. Next. Nah, kemudian kita melihat dari rancangan program prioritas daerah di bidang pendidikan, program utama adalah program pengelolaan pendidikan. Next. Rancangan program ini di Dispipora sudah tentu tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi dari
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, pertama sudah jelas dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian fungsi pertama, awal kita akan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan dan olahraga. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, kebudayaan dan olahraga. Kemudian yang menjadi tanggung jawab pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan, kebudayaan dan olahraga. Kemudian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Disdikpora. Adapun core business Disdikpora, dan tentu kita ingin terwujudnya layanan pendidikan usia sekolah, kemudian terwujudnya kepeloporian pemuda dan prestasi olahraga. Jadi ada dua core business yang menjadi tujuan kita, yaitu terwujudnya layanan pendidikan dan kepemudaan. Lanjut, next. Nah, tidak terlepas dalam penyusunan rencana kerja Disdikpora yang dilakukan, yang dituangkan dalam program kegiatan, subkegiatan, profil, kemudian potensi SDM pegawai Disdikpora sudah tentu sangat berperan dalam penyusunan rencana kerja. Pertama, PNS, pegawai negeri sipil kantor Disdikpora sebanyak 94 orang, dan PNS di sekolah 169 orang, kemudian PNS guru 1.879, non PNS kantor Disdikpora yang juga mendukung pelaksanaan kegiatan, program kegiatan, subkegiatan Disdikpora 72 orang. Selanjutnya, di antara PNS Disdikpora di sini ada pengawas sekolah sebanyak 32 orang, kemudian koordinator pengawas 1 orang, dan selanjutnya pengawas di masing-masing kecamatan. Next, inilah yang menjadi pendukung SDM dari Disdikpora untuk melaksanakan program kegiatan subkegiatan. Next. Nah, tidak kalah penting juga kita potensi yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Pertama, satuan pendidikan TK, pendidikan anak usia dini, jumlah sekolah negeri untuk TK 5, kemudian swasta 232. Jadi yang menjadi lokasi program kegiatan subkegiatan kita sebanyak 237 TK. Next. Kemudian satuan pendidikan SD dengan jumlah 246 sekolah negeri, kemudian 40 sekolah swasta. Jadi yang menjadi lokasi kegiatan subkegiatan 286 satuan pendidikan. Lanjut, next. Kemudian satuan pendidikan SMP sekolah negeri sebanyak 28 sekolah, kemudian swasta 39. Jadi jumlah keseluruhan yang menjadi lokasi kegiatan subkegiatan 67 satuan pendidikan SMP. Next. Nah, kemudian yang menjadi potensi dalam penyusunan kegiatan subkegiatan, jumlah siswa, kemudian sekolah penggerak dan guru penggerak. Next. Kemudian yang tidak kalah penting sesuai dengan program pusat, bahwasanya dalam penyusunan program kegiatan dan subkegiatan mengacu pada capaian rapor pendidikan. Bisa kita lihat di sini secara umum bahwa pertama ditentukan rapor pendidikan ini dengan kesiapan sekolah, kemudian tenaga
pendidik, tenaga kependidikan, kemudian proses belajar mengajar secara umum yang menjadi ukuran, yang menjadi nantinya dasar dalam penyusunan program kegiatan subkegiatan. Next. Nah, ini banyak terdapat indikator. Ini yang menunjukkan capaian daripada rapor pendidikan yang menjadi dasar nantinya kita penyusunan rencana kerja, program kegiatan subkegiatan. Next. Nah, ini salah satu program kegiatan pusat yang sudah kita lakukan. Salah satunya implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dilaksanakan mulai dari sosialisasi, kemudian mengadakan BIMTEK workshop di masing-masing sekolah, sehingga nantinya akan dapat diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka. Lanjut, next. Nah, ini kita bisa melihat sudah dilaksanakan implementasi kurikulum Merdeka yang nantinya kita harapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Next. Nah, kemudian kami akan menyampaikan struktur program kegiatan subkegiatan yang menjadi lokasi kegiatan APBD Disdikpora. Pertama, kita alokasi untuk pagu anggaran tahun 2024 sebesar 2.847.945.185 rupiah dengan urusan. Ada 2 urusan, kemudian program, 5 program, jumlah kegiatan 18 kegiatan, jumlah sub kegiatan 78. Jadi ini struktur APBD Disdikpora yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Lanjut, rincian dapat kami sampaikan sebagai berikut. Next. Nah, sesuai dengan tugas dan fungsi kita, di sini kita ada 4 bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Disdikpora. Pertama, satuan pendidikan sekolah dasar, kemudian kedua, satuan pendidikan SMP, dan ketiga, satuan pendidikan anak usia dini, dan yang ketiga, bidang kepemudaan dan olahraga. Pertama, program yang dilakukan di bidang sekolah dasar, yaitu program pengelolaan pendidikan sekolah dasar. Pertama, pembangunan perpustakaan. Nah, mengawali dari program ini, rupanya kita memperhatikan betapa pentingnya sarana prasarana di satuan pendidikan. Satuan pendidikan SD di sini dibutuhkan adanya kegiatan subkegiatan pembangunan perpustakaan sekolah dengan indikator jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun. Nah, ini tahun 2024 targetnya adalah 1 paket. Kemudian kedua, pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah. Maksudnya di sini sarana prasarana utilitas, ini sarana pendukung, sarana prasarana utama gedung sekolah di satuan pendidikan. Seperti misalnya diperlukan adanya toilet dan diperlukan adanya ruang laboratorium dan diperlukan adanya ruang komputer dan sebagainya. Ini indikatornya jumlah sarana yang dibangun tahun 2024. Targetnya 1 paket.
Dan selanjutnya rehabilitasi sedang berat ruang kelas. Sudah tentu gedung ruang kelas ini diperlukan adanya rehabilitasi yang secara rutin setiap tahun. Jadi indikator di sini jumlah ruang kelas yang direhabilitasi. Target 1 paket. Selanjutnya rehab sedang berat sarana prasarana utilitas sekolah seperti yang selanjutnya memerlukan rehabilitasi pemeliharaan, sehingga kami indikator butuhkan sarana prasarana utilitas sekolah yang direhab sebanyak target 1 paket. Dan selanjutnya pengadaan mebel sekolah. Mebel sekolah juga menjadi pendukung bagi berlangsungnya proses pendidikan, proses belajar mengajar di satuan pendidikan, sehingga kita perlukan adanya pengadaan mebel dengan indikator jumlah mebel sekolah yang tersedia 1 paket. Next. Nah, kemudian subkegiatan selanjutnya sebagai pendukung pengadaan perlengkapan sekolah. Sudah tentu perlengkapan sekolah sangat diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini indikatornya jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia target 1 paket. Dan selanjutnya pengadaan perlengkapan siswa. Perlengkapan siswa juga sangat penting diberikan kepada para siswa sehingga nantinya pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Adapun indikatornya jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia target 1 paket. Lanjut. Kemudian pemeliharaan rutin bangunan, gedung, dan ruangan. Nah, pemeliharaan rutin bangunan, gedung, dan ruangan ini menjadi pemeliharaan sarana utama daripada proses pembelajaran di satuan pendidikan yang merupakan sarana prasarana yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Indikatornya jumlah bangunan, gedung, dan ruang sekolah yang dilaksanakan. Pemeliharaannya target 1 paket. Dan selanjutnya penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar. Sudah tentu di sini diperlukan adanya biaya personil peserta didik sekolah dasar. Ini diharapkan nanti terutama dapat membantu bagi siswa yang termasuk rumah tangga miskin yang mempunyai kemampuan di bawah daripada standar. Nah, sehingga diperlukan adanya kegiatan dengan indikator peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil sebanyak 239 peserta didik. Dan selanjutnya penyelenggaraan subkegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik. Dan tentu kita memerlukan dukungan untuk penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik dengan indikator jumlah satuan yang kita lakukan penyelenggaraan proses belajar dan ujian ini sebanyak 298 satuan pendidikan. Lanjut, penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan. Sudah tentu penyiapan dan tindak lanjut evaluasi ini sangat diperlukan untuk menentukan tercapai atau tidaknya layanan pendidikan di satuan pendidikan. Sehingga diperlukan dengan indikator jumlah satuan pendidikan yang siap dievaluasi sebanyak target 271 satuan pendidikan. Lanjut. Dan diperlukan adanya subkegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Nah, ini diperlukan adanya pembinaan minat, bakat, dan kreativitas di samping dilakukan pembelajaran dengan kurikulum yang sudah ditentukan sehingga nantinya bisa meningkatkan kompetensi kualitas peserta didik.
dengan indikator jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi lomba akademik dan non-akademik di sebanyak target 298 satuan pendidikan SD. Lanjut, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar. Nah, kemudian kegiatan penyediaan pendidik sudah tentu ini menjadi faktor utama untuk berlangsungnya pendidikan dan kualitas pendidikan yang baik dan lancar di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 2.789 orang. Lanjut, next. Subkegiatan selanjutnya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Nah, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah sudah tentu tidak terlepas dari kualitas, sehingga diperlukan adanya pembinaan di setiap satuan pendidikan sehingga dapat meningkatkan pembelajaran di satuan pendidikan dengan indikator jumlah sekolah menengah dasar yang dilaksanakan pembinaan, targetnya 55 satuan pendidikan. Lanjut. Nah, kemudian subkegiatan pengelolaan dana BOS sekolah dasar. Pengelolaan dana BOS sekolah dasar secara rutin setiap tahun kita mendapatkan alokasi dari transfer dana alokasi khusus dari pusat, nah, untuk melaksanakan kegiatan barang jasa, belanja modal, peralatan dan mesin, dan belanja aset tetap lainnya dengan indikator jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS sejumlah target 271 satuan pendidikan. Lanjut, pengelolaan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya kebutuhan subkegiatan ini hampir sama antara satuan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian PAUD. Namun dalam hal satuan pendidikan ini terjadi perbedaan usia peserta pendidik. Nah, kami lanjutkan dengan pengelolaan pendidikan di sekolah menengah pertama. Sama seperti pendidikan di satuan pendidikan di bidang sekolah dasar, ini pertama pembangunan unit sekolah baru sebagai sarana utama pelaksanaan layanan pendidikan. Nah, pembangunan unit sekolah baru, jumlah sekolah baru yang dibangun di tahun 2024 satu paket. Lanjut, pengadaan mebel sekolah. Nah, seperti di SD, kemudian kita memerlukan mebel sekolah. Jumlah mebel sekolah yang tersedia yaitu 2 paket. Lanjut, pengadaan perlengkapan sekolah sama dengan di satuan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia tahun 2024 target 28 paket. Dan lanjut, pengadaan perlengkapan siswa dengan indikator perlengkapan siswa yang tersedia dengan target 28 paket. Lanjut, pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sebagai pendukung sarana utama, jumlah sarana prasarana utilitas dengan target 10 unit. Next. Selanjutnya, subkegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama dengan jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil sebanyak 85 peserta. Ini sama dengan di satuan pendidikan sekolah dasar, kita menyediakan biaya personil kepada peserta didik yang berkemampuan
di bawah standar yang termasuk rumah tangga miskin. Dan selanjutnya kegiatan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama. Sama dengan di sekolah dasar, kita memerlukan untuk tindak lanjut evaluasi setiap satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan menengah pertama yang siap dievaluasi sebanyak 55 satuan pendidikan. Lanjut, pembinaan di sekolah dasar, kita melaksanakan kegiatan dengan jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi lomba akademik non akademik sebanyak 100 peserta, target 100 peserta didik. Lanjut, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama sama dengan di sekolah dasar. Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga guru, tenaga tata usaha, ini jumlah indikator jumlah pendidik tenaga, kemudian target 1064 orang. Kemudian lanjut, pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama. Dan tentu karir daripada pendidik dan tenaga pendidik ini perlu ditingkatkan sehingga nantinya kualitas pendidikan dapat menjadi lebih baik. Ini indikatornya jumlah pendidikan dan tenaga pendidikan yang mendapatkan fasilitas sebanyak target 50 orang di tahun 2024. Kemudian lanjut, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah sama dengan di satuan pendidik sekolah dasar diperlukan adanya pembinaan kelembagaan dan manajemen. Indikator jumlah sekolah menengah pertama yang dibina sebanyak target 55 satuan pendidikan menengah pertama. Lanjut, pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama sama dengan di satuan pendidik sekolah dasar, kita menerima dana alokasi khusus untuk melaksanakan kegiatan barang dan jasa, belanja modal, peralatan dan mesin, dan aset lainnya untuk memperlancar pembelajaran di satuan pendidikan. Dan lanjut, next. Ketiga, di bidang pengelolaan, di bidang pendidikan anak usia dini, kegiatan yang disusun. Pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini dengan subkegiatan pembangunan gedung, ruang kelas, ruang guru, PAUD, sama dengan di SD dan SMP. Di sini diperlukan sarana gedung, ruang kelas, ruang guru, jumlah gedung, ruang kelas dan guru target 2 unit untuk tahun 2024. Dan lanjut, pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD sama dengan di SD dan SMP dibutuhkan jumlah sarana prasarana 2 unit. Lanjut, pengadaan alat rumah tangga PAUD dengan indikator jumlah alat rumah tangga PAUD target 357 paket. Lanjut, pengadaan perlengkapan siswa PAUD sama dengan di SD dan SMP memerlukan adanya perlengkapan siswa dengan indikator jumlah perlengkapan peserta didik PAUD target 1 paket. Lanjut, penyediaan biaya personil peserta didik PAUD sama dengan di SD dan SMP, ini dibutuhkan untuk membantu peserta didik rumah tangga miskin dengan jumlah target 342 peserta didik. Dan lanjut, penyelenggaraan proses belajar PAUD dengan jumlah peserta didik PAUD target 580 peserta didik. Dan lanjut, subkegiatan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan PAUD. Ini jumlah PAUD yang dievaluasi dengan target 357 satuan pendidikan.
Lanjut, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan. Ini jumlah tenaga pendidik yaitu guru dan tenaga kependidikan tata usaha administrasi satuan pendidikan dengan target 28 orang. Next. Lanjut. Kemudian selanjutnya subkegiatan yang dilakukan di PAUD yaitu pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan PAUD dengan jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang mendapatkan fasilitas sejumlah 350 orang untuk meningkatkan karir pendidik dan tenaga pendidikan. Lanjut. Pembinaan, subkegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD sama dengan di SD dan SMP dibutuhkan adanya pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD. Jumlah pembinaan kelembagaan dan manajemen sebanyak 580 peserta didik. Lanjut, pengelolaan dana BOP PAUD sama dengan dana biaya operasional sekolah yang ada di satuan pendidikan SD dan SMP dari dana alokasi khusus yang dimanfaatkan untuk belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan mesin, dan belanja modal aset lainnya. Jumlah dengan target 29 satuan pendidikan. 200. Lanjut. Pengelolaan pendidikan non formal atau kesetaraan. Kebetulan ini dilakukan oleh bidang PAUD. Pengelolaan pendidikan non formal dan kesetaraan dengan subkegiatan penyelenggaraan proses belajar non formal kesetaraan dan jumlah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran 100 peserta didik. Lanjut, pengelolaan dana BUP sekolah non formal kesetaraan. Jumlah sekolah non formal kesetaraan yang mengelola dana BUP sebanyak 12 PKBM, kelompok belajar masyarakat. Lanjut, next. Kemudian selanjutnya program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Badung. Ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh sekretariat. Secara umum bisa disampaikan program dan kegiatan rutin ini dilaksanakan di sekretariat secara rutin. Pertama, penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, kemudian evaluasi administrasi keuangan, kemudian pengadaan barang modal milik daerah, dan selanjutnya. Next. Nah, kemudian selanjutnya pendukung daripada kualitas sumber daya manusia di Distikora ada bidang kepemudaan dan olahraga dengan program pengembangan kapasitas daya saing. Pertama, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten kota. Dengan subkegiatan pertama di sini melaksanakan subkegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor. Jadi di sini kita melaksanakan koordinasi daya saing pemuda pelopor dengan jumlah pemuda pelopor dengan target 5 orang pemuda pelopor. Kemudian selanjutnya subkegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula. Di sini juga dibutuhkan adanya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, penyelenggaraan wirausaha bagi
usia pemuda dengan jumlah target 120 orang. Lanjut, subkegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader. Ini juga diperlukan pemuda kader dilaksanakan peningkatan kapasitas dengan jumlah 10 orang. Lanjut, peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan keikutsertaan pemuda. Nah, di sini diperlukan adanya dengan jumlah target 50 orang. Lanjut, kemudian kegiatan kedua setelah kemudian pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah, kabupaten, kota dengan subkegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Jadi prioritas di sini peningkatan kapasitas pada pemuda dan organisasi kepemudaan dengan jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas 3 dokumen. Lanjut, next. Kemudian program yang ketiga yang ada di bidang kepemudaan dan olahraga, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan. Pertama, kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten, kota dengan subkegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Jadi pertama, kegiatan yang utama adalah penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan kualitas olahraga, penyelenggaraan olahraga dengan jumlah sarana prasarana 18 unit. Lanjut, kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah dengan subkegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten, kota dengan jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan 1 dokumen. Lanjut, penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten ini dengan jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga 1 dokumen. Lanjut, subkegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan 330 peserta. Dan lanjut, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dengan subkegiatan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi dengan jumlah atlet berprestasi kabupaten yang dilakukan pembinaan sebanyak 1.807 orang. Next. Lanjut pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dengan subkegiatan penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi. Di sini juga dibutuhkan adanya penyediaan sarana prasarana olahraga rekreasi jumlah dengan target 8 unit untuk tahun 2024. Dan lanjut program yang ketiga di bidang kepemudaan dan olahraga, program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan dengan subkegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepramukaan tingkat daerah. Adapun indikatornya jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya adalah target 1 unit. Kemudian selanjutnya penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah dengan jumlah laporan kegiatan kepramukaan 1 laporan. Dan lanjut penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah. Indikator jumlah prasarana dan sarana kepramukaan kabupaten yang tersedia 1 unit.
Kemudian lanjut perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana sarana kepramukaan tingkat daerah dengan indikator jumlah prasarana dan prasarana kepramukaan tingkat daerah target 230 buah. Next. Demikian yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan penyusunan rencana kerja perangkat daerah di Sidipora tahun 2024 dengan program kegiatan dan subkegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kalau ada yang tidak berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Om. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris yang sudah memaparkan secara komprehensif panjang lebar sebagai target penajaman target indikator kegiatan. Dan untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu untuk paparan yang kedua, kami mohon arahan dari Bapeda untuk dalam hal penyempurnaan dan arahan sesuai ketentuan dan aturan undang-undangan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami sampaikan bahwa sedianya Bapak Kaban yang hadir, namun karena beliau ada acara lain, kami selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ditugaskan untuk pada forum PD Ring Dinas Pendidikan ini. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung atau yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris beserta jajaran. Yang kami hormati seluruh peserta forum PD Dinas Pendidikan pada pagi ini yang kami hormat pula. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya forum PD ini di Dinas Pendidikan ini karena ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pemilihan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 di mana seluruh PD diamanatkan untuk melakukan forum PD. Tadi sudah disampaikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan forum, tidak perlu kami jelaskan lagi. Kami langsung aja mungkin terkait dengan dalam rangka pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah perlu kiranya memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain. Yang pertama, pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang selanjutnya, pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama tahun ketiga RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2024, yaitu dengan tema percepatan transformasi ekonomi, investasi daerah, peningkatan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah. Yang selanjutnya, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2024 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2023, di mana Dinas Pendidikan atau urusan pendidikan itu minimal 20% dari total APBD. Untuk tahun ini APBD 2024 berdasarkan perhitungan dari Bapenda untuk pendapatan dirancang 5,3 triliun dan belanja dipasang 6,1 triliun sehingga anggaran untuk pendidikan kurang lebih sebesar 1,3 triliun. Nah, ini mungkin perlu disikapi dari Dinas Pendidikan mungkin dalam pemenuhan terkait dengan 20% dari total APBD yang ada yang akan dipasang di tahun 2024. Nah, adapun kegiatan-kegiatannya antara lain belanjanya antara lain yaitu belanja wajib dan mengikat, gaji dan tunjangan PNS, gaji dan tunjangan PPPK yang kemarin sudah dilaksanakan proses perekrutan. Yang selanjutnya program pendidikan gratis, selanjutnya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, pembangunan unit sekolah baru, pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi, dan upah tenaga kontrak. Yang 1,3 ini di luar kepemudaan ya.
nanti biar nanti aman untuk persentase minimal 20% untuk pendidikan. Selanjutnya, untuk program kegiatan yang mendukung tema serta program strategis nasional antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting. Nah, untuk di bidang pendidikan ini adalah pemberian beasiswa serta pelaksanaan pendidikan PAUD bagi anak-anak. Yang selanjutnya, program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM di bidang kependidikan. Yang keenam, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2023. Kemarin di seluruh kecamatan mungkin sudah Dinas Pendidikan sudah mengikuti banyak usulan-usulan prioritas terkait dengan pembangunan gedung sekolah, pemeliharaan, mohon untuk disikapi sehingga menjadi program dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya juga agar memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD dan EIBAH oleh anggota Dewan. Yang selanjutnya berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2024. Mungkin sekilas itu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan acuan di dalam dalam pengusulan rencana kerja Dinas Pendidikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Kabid yang saya hormati. Untuk selanjutnya kami akan buka pada sesi kedua terkait saran dan masukan. Mohon maaf untuk tanpa mengurangi rasa hormat dalam hal ini sesi yang kedua kami prioritaskan dulu dari teman-teman dari yang sudah pada tahun ini mulai bergabung untuk pertama kalinya dari BPMP Provinsi Bali. Mungkin kami mohon arahan mungkin terkait dengan program kegiatan dari Kementerian Kemendikbud dan terkait dengan perencanaan dalam hal ini adalah program PPD perencanaan berbasis data. Untuk itu waktu dan tempat mohon rekan-rekan dari BPMP Provinsi kami persilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu. Mungkin suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Yang saya hormati Bapak Kadis dan Bapak Ibu semua yang mengikuti agenda forum PD ini, yang mewakili Bapak Kepala BPMP Provinsi Bali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya nih Bapak Ibu telah mengundang kami dalam forum yang sangat penting ini, dan tidak banyak yang ingin Tiang sampaikan dan karena keterbatasan waktu juga yang ingin Tiang tekankan di sini adalah pada tanggal 18 Februari kemarin Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim sudah mengeluarkan surat Menteri terkait indikator kinerja urusan, Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu di Kabupaten Badung juga sudah menerima surat itu, dan besar harapan kami sebenarnya surat dari Mas Menteri itu bisa dijadikan acuan dalam perencanaan. Nah, adapun yang membahas sedikit Bapak Ibu ini di dalam surat Menteri tersebut sudah disesuaikan dengan Kemendagri 59 terkait SPM, di mana di dalamnya ada 3 hal yang sebenarnya yang perlu kita capai di SPM itu. Yang pertama, yang sudah lihat tadi dari partisipasi, dari angka APS sudah sangat banyak sekali dianggarkan oleh pemerintah daerah. Namun ada beberapa yang mungkin bisa nanti menjadi salah satu program atau indikator kinerja urusan yang bisa digunakan oleh daerah. Yaitu masalah kualitas dan pemerataan, Pak. Yaitu terkait kemampuan literasi, kemampuan numerasi, terus ada juga iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan iklim inklusivitas. Nah, inilah yang menjadi ketiga iklim ini menjadi tambahan indikator kinerja urusan yang berdasarkan dari surat Menteri yang sudah dikeluarkan pada tanggal 18 Februari kemarin. Nah, setelah yang lihat sebenarnya dari SPM, yang pertama tentunya adalah partisipasi, yang kedua itu adalah kualitas pemerataan, yang ketiga adalah terkait GTK-nya. Dan dari GTK sudah yang lihat juga tadi terkait peningkatan proporsi guru yang bersertifikasi.
Namun yang menjadi salah satu indikator yang diharapkan oleh Mas Menteri kita adalah bagaimana adanya peningkatan proporsi guru PAUD yang bersertifikasi S1 dan D4, Pak. Mungkin itu bisa menjadikan salah satu isu strategisnya, dan juga bagaimana bisa meningkatkan akreditasi di PAUD itu meningkat minimal B. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita akan berpikir bagaimana cara meningkatkan literasi, bagaimana program atau subkegiatan yang bisa kita gunakan. Nah, itu sudah semuanya dilampirkan pada surat menteri tersebut, Pak. Jadi dalam surat menteri itu sudah ada capaian dari tahun 2001, 2022, dan ada juga targetnya nanti, Pak, di tahun 2024. Juga di sana juga dijelaskan subkegiatan yang dapat mendukung indikator-indikator kinerja urusan yang sudah direncanakan dan sesuai SPM-nya itu. Dan yang terakhir kita juga tambahkan di sana buku saku, Pak. Buku saku catatan terkait SPM dan bagaimana cara pemenuhannya dan bagaimana penghitungannya nanti. Nah, karena itulah Bapak Ibu, besar harapan kami, dan tentu kami sebenarnya sangat berterima kasih ya Bapak Ibu, di forum ini kami dapat menyampaikan hal seperti ini. Juga ada dari perwakilan dari Bapeda. Kami sangat berharap surat menteri ini bisa menginisiasi atau memandu Bapak Ibu nanti dalam melakukan perencanaan yang lebih berkualitas lagi untuk meningkatkan standar pelayanan pendidikan kita di Kabupaten Batu. Dan untuk ini Pak, mungkin minggu depan kita akan bahas lebih lanjut lagi, dan mungkin sekian saran yang dapat yang sampaikan dan masukan yang sampaikan, karena ini yang sebagai UPT Kemdikbud yang bertugas untuk mensosialisasikan dari surat menteri yang terkait indikator kinerja urusan. Oke, mungkin sekian yang dapat yang sampaikan Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Di BPMP Provinsi Bali telah memaparkan secara singkat dan jelas, Pak. Lagi pula kami sudah didukung sama dari Bapeda Kabupaten Badung bahwasanya dari 20% itu diutamakan SPM, dan terkait dengan apa tadi dari teman BPMP sampaikan, siap kami mendukung sepenuhnya SPM itu biar terrealisasi sesuai dengan apa yang surat dari Kemendikbud RI. Untuk selanjutnya pada sesi yang kedua juga ini kami akan buka saran dan masukan dalam pembukaan yang pertama ini 3 orang, ya. Kami akan berikan kesempatan 3 orang saran masukan untuk penyempurnaan renja kami 2024 dengan syarat teman-teman beserta hadirin di forum menyebutkan nama dan instansi, ya. Silakan teman-teman forum. Mungkin ada yang sudah raise hand, ya. Ini dari Bapak. Ya, silakan Bapak. Nama dan instansi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Titiang Inyoman Swardana, Kepala SMP Negeri 2 Mengui, Bapak. Yeah. Nah, ring sekolah Titiang, nah niki ada Titiang memiliki AC 154 AC. 154 AC. Sekolah Titiang memang sekolah yang luar biasa. Terima kasih untuk Kabupaten Badung, dan niki sekolah yang sangat luar biasa. Titiang selaku kepala sekolah, nah menemui kesulitan karena biaya perawatan AC, nanti malah mungkin 2017 kemarin AC-nya, nah sudah berusia juga. Nah sehingga di dalam perawatan AC, nah Titiang ada kendala. Karena dana BOS dari 154 AC tidak memungkinkan juga Titiang bisa merawat dengan maksimal. Titiang juga sudah kemarin mengajukan ke dinas, tapi belum juga ada jawaban karena tidak ada perawatan AC, jadi seperti itu Pak. Nah sehingga sementara kami ya bersama orang tua murid
ya untuk membantu itu seikhlasnya. Demikian juga ruang perpustakaan. Sementara yang kami pakai adalah ruang belajar untuk ruang perpustakaan, sehingga masih sangat kecil karena jumlah siswa kami kurang lebih 1020 orang. Tapi malah mungkin terkait dengan numerasi, literasi. Nah, kami mohon petunjuk dari Bapak. Mudah-mudahan ya kami ya Ring SMP Negeri 2 Mengwi dengan jumlah 1020 anak peniki bisa kami antarkan menuju yang lebih baik. Terima kasih. Kami sinap bantu para Mas Andi. Om Santi. Oke. Terima kasih Bapak Nyoman Sarana. Untuk selanjutnya yang kami tunggu yang kedua dulu. Mungkin kalau tidak ada nanti kami akan jawab satu persatu. Mungkin ada teman audiens seluruh undangan yang kami hormati. Sementara kalau memang tidak, untuk pertanyaan pertama terkait Bapak Sekretaris yang saya hormati, terkait AC nih Pak di SMP 2 Mengwi. Itu sebanyak 154 AC itu beliau sudah mengucapkan terima kasih kepada kita. Namun kendala yang dihadapi sudah tentu ada pemeliharaan. Nah, terkait pemeliharaan AC, beliau mohon karena dari dana BOS tidak mencukupi. Nah, untuk yang kedua, di SMP 2 Mengwi ini belum memiliki ruang lab dan ruang perpus, Pak Sekretaris, karena terkait dengan dari paparan terkait SPM, terkait literasi dan numerasi, rupa-rupanya ruang perpus ini menjadi hal yang utama yang harus kita selesaikan dulu, Pak. Karena kalau tidak begitu, nanti SPM yang secara minimal literasi numerasi itu bisa jadi tidak akan tercapai. Nah, dari dua pertanyaan ini mohon tanggapan dari Bapak Sekretaris, kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dari Kepala Sekolah SMP 2 Mengwi. Nah, sudah tentu ini menjadi perhatian kita bersama bahwasanya salah satunya pendukung proses belajar itu adalah sarana prasarana. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya pemeliharaan AC ini memang sangat diperlukan. Namun kembali kepada ketersediaan dana, seperti yang disampaikan tadi, dana BOS pun ini tidak bisa mengcover sedemikian banyak kerusakan yang terjadi di AC. Nah, kemudian kalau kita melihat dari struktur dana yang ada di kabupaten di masing-masing bidang yang Titiang sampaikan tadi, nah mudah-mudahan nanti kita akan melihat apakah ada yang bisa di subkegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kita bisa masukkan. Namun tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak mampu keseluruhan sebanyak yang disampaikan tadi, sebanyak 154, nah kami kira ini sama-sama kita maklumi. Kembali kepada ketersediaan dana. Nah, yang jelas kami kalau memang dialokasikan dana yang lebih dan bahkan mungkin bisa menangani semua permasalahan yang ada, kami sangat senang sekali. Namun dalam hal ini kembali pada ketersediaan dana. Nanti menjadi tugas Disdikpora koordinasi dengan Bapeda. Tapi utamanya kami kembalikan kepada bidang yang bersangkutan yang mungkin lebih memahami secara jelas keberadaan kondisi di masing-masing satuan pendidikan. Kalaupun boleh kami sampaikan pada hari ini kebetulan semua kepala bidang kami ajak duduk bersama di sini.
mungkin lebih jelasnya bisa nantinya disampaikan oleh Kepala Bidang SMP. Dan kalau tidak salah juga ini sudah dilakukan melalui Musrenbang RKPD di kecamatan. Apakah di kecamatan ini juga sudah dimasukkan dalam aspirasi supaya bisa menjadikan skala prioritas, karena inilah proses atau mekanisme yang kita harapkan melalui Musrenbang RKPD di kecamatan, sehingga ini menjadi suatu perhatian pertimbangan yang lebih. Kalaupun tidak masuk ini dalam Asmas nantinya, ini menjadi catatan bagi kita. Oke. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin lebih jelasnya kita serahkan waktu kepada Kepala Bidang SMP. Oke, silakan Pak untuk nama. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Kami coba menambahkan Pak Kepsek. Jadi terkait permasalahan pemeliharaan AC itu menurut hemat kami memang sebaiknya di sekolah itu Pak. Karena memang pihak sekolah yang mengetahui, yang menggunakan. Saran kami, jadi pemeliharaan itu dilaksanakan secara rutin. Jadi tidak pada saat AC itu rusak, Pak. Itu satu, sehingga biaya rutin itu tidak sebanyak kalau kita memperbaiki kerusakan AC, apalagi secara bersamaan sebanyak 154 ini. Nah, kemudian memang saran tadi dari Pak Sekretaris, tentu saja kalau di kami kita akan melihat ketersediaan dana, Pak. Tapi untuk yang kerusakan tadi, sebagaimana sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah, itu secara urgen sudah ditanggulangi oleh pihak sekolah bersama dengan komite, gitu Pak Nge. Nah, jadi untuk ke depan saran kami dimasukkan anggarannya niki di Arkas bosnya, cuman memang itu berkala Pak, rutin. Jadi mungkin 3 bulan sekali itu pemeliharaan, pembersihan, sehingga AC tersebut terpelihara, dia tetap dingin, dicek freonnya, sehingga biayanya lebih murah daripada nanti pada saat rusak, apalagi bersamaan, itu tentu saja memerlukan biaya yang lebih besar. Demikian Pak, mungkin saran kami itu dimasukkan di kegiatan bosnya, di Arkasnya, sehingga itu rutin sifatnya pemeriksaan dan pemeliharaan itu. Nah, kemudian untuk ruang lab dan ruang perpustakaan, kita berdasarkan masukan Bapak itu nanti kita akan rekap semua Pak. Tapi seperti tadi disampaikan, di sini kita sudah punya list SMP di Kabupaten Badung yang usulannya sudah masuk ke kita, Pak. Nah, mungkin tergantung jadi biaya dan skala prioritasnya. Nanti kita akan diskusikan dengan stakeholder di sini maupun dengan Bapeda seperti apa prioritasnya tersebut, sehingga sekolah-sekolah yang memerlukan penanganannya lebih urgen itu akan didahulukan, Pak. Yang jelas nanti itu akan menjadi catatan kita, Pak. Oke, demikian Pak Sekretaris tambahan dari kami. Terima kasih. Oke, demikian yang dapat ditambahkan oleh Kabid Bidang SMP. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan kita usahakan bagaimana caranya supaya bisa walaupun sedikit tapi bisa membantu. Oke, kita kembalikan ke moderator. Oke, semua Pak Sekretaris. Demikian tadi Bapak, mohon maaf kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita bersama-sama ke hal yang lebih baik. Berikutnya mungkin ada lagi yang mengajukan raise hand ya. Coba bantu operator. Bapak. Pak siapa ya? Bapak Wayan Sudano ya?
Mohon instansi Pak. Silakan waktu dan tempat. Rusak ya. Kami persilakan. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami dari sekolah swasta itu sekolah SMI Swastika Kapal ingin mengajukan suatu pertanyaan atau masukan untuk bapak-bapak yang berkompeten di pemerintahan Kabupaten Badung di Sipora. Kami dari pihak swasta ini tiang memberikan gini Pak, apa namanya, untuk PBDB niki Pak swasta, kalau sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Badung, terutama tiang niki yang ada di kapal, kalau tiang perhatikan penerimaan siswa baru dari tahun ke tahun niki tiang mengalami penurunan gitu. Penurunan dari yang kelas 9 sekarang itu adalah jumlahnya 90, yang kelas 8 sekarang itu 57, yang kelas 7 sekarang itu adalah 45. Nah, tren yang kami dapatkan sekarang ini terjadi penurunan. Mohon Bapak dan Bapak-bapak yang mengambil kebijakan, bagaimana cara kami menyikapi hal ini, jangan sampai ekosistem pendidikan di Badung Nike yang harapkan ada simbiosis antara negeri dan swasta yang saling menguntungkan gitu. Nike jangan sampai, apalagi yang lihat tadi ada sekolah swasta yang hilang, kayaknya 50 sekolah swasta tinggal 49 yang lihat itu datanya tadi. Dan penapi Nike yang mohon arahan dari bapak-bapak untuk kami ini bisa bertahan untuk melanjutkan jenjang pendidikan Niki yang kami kelola di sini Pak. Sedangkan kalau yang ada data guru dan pegawai yang kelola Niki itu sebanyak 36, dan 36 orang yang guru dan pegawai yang ada di SMP Swastika. Nah, bagaimana caranya kami ini bisa mempertahankan guru-guru kami Niki di sini dengan sampai ini sekolah kami ini hilang gitu. Menikah demun Pak Ampuro seandainya bentan mane yang kami Ampuro. Om Santi. Ini semua Bapak. Kami lanjut berikutnya yang kedua nanti dari Pak Segara mungkin ya, dari SMP 2. Waktu dan tempat silakan. Om Swastiastu, Bapak pimpinan kami Ampuro di ring sedok semua bogalah maupun yang aniki tidak ring SMP 2 wonten Piamun gede ring pendidikan sarana gedung nika Pak Teknis yang sampun boleh menghadapi Pak Kabit tahun ini. Yang pertama terkait dengan perluasan lahan saudara sekolah, tinggalnya ini terkait dengan kita tidak durung memiliki ruang UKS, ruang OSIS, ruang pramuka, PR yang representatif. Nah, dalam ini kita boleh menghadap Pak Kabit, Pojap, itu bisa diusulkan ring bank desa. Nah, Bibi tidak ketemu sedang ring desa, Pojap, misalnya sampun mari tanda-tanda usul dari yang kita sampaikan menawi durung tersalurkan. Nah, mudah-mudahan lewat komisi Presiden nyambung nanti. Ini satu mikro yang menyampaikan bagi nabi yang usulkan di terhadap kita di ini satu mikro kita langsung Nabijan sama-sama. Om Santi. Om Santi. Terima kasih Pak Segara. Sudah ada dua penanya Pak Askaris. Yang pertama dari Pak Wayan Sudano, SMP Swastika Kapal. Ini rupanya
masalah PPDB ini memang polemik yang sangat besar mungkin Pak, yang jadi masalah buat kita semua. Jangan sampai kata Pak Wayan tadi sekolahnya hilang kami Pak, itu mohon gimana itu? Ya, ini biar ada nanti. Ini trennya beliau bilang menurun. Nah ini mohon nanti Susi, jangan sampai kita kan biar ada menurut beliau simbiosis antara negeri dan swasta. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Segara SMP 2 Kuta Utara. Ini terkait sarana gedung. Kalau sarana gedung dengan perluasan lahan, karena beliau menyatakan pada saat musrem ini belum masuk beliau. Mungkin mudah-mudahan di dalam musrem itu walaupun beliau belum masuk usulan beliau mungkin dari kita sudah menempatkan prioritas mungkin barangkali Pak. Ini mohon petunjuk lebih lanjut. Untuk itu kami persilakan Pak Sekretaris. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan berikutnya dari Pak Wayan Sudano pada sekolah swastika kapal nih. Ya, kalau kembali kepada kondisi yang ada, terutama PPDB ini, nah, di Tiang kan termasuk baru, namun Tiang sudah juga mengikuti, memahami bahwa PPDB ini mestinya ini sudah ada aturan yang mengatur PPDB bahwa dari pendaftaran kemudian sampai penetapan peserta didik yang diterima sudah tentu ada beberapa ketentuan yang mesti bisa jalur penerimaan. Ada jalur zona, nah kebetulan jalur zona wilayah yang dipakai di tahun 2022. Dan ada jalur afirmasi dan ketiga ada jalur prestasi. Cuman kita melaksanakan hanya dengan jalur zonasi. Sehingga dengan ketentuan yang ada, nah ini berusaha kita di pemerintahan untuk menampung sesuai dengan kapasitas daya tampung sekolah. Nah sudah tentu pendaftaran ini menjadi ketertarikan daripada orang tua, murid, bahkan siswanya untuk disekolahkan di sekolah negeri. Dan di sekolah negeri pun yang bersangkutan supaya dapat di sekolah unggulan. Menurut pengalaman sebelumnya bahwa sekolah-sekolah yang ada itu ada sekolah unggulan, sehingga inilah yang menjadi sehingga peserta didik orang tua didik ini berlomba-lomba supaya anaknya ini dimasukkan di sekolah negeri, apalagi di negeri ini sekarang sudah sangat dipermudah dan banyak dana-dana yang gratis, tidak memerlukan biaya. Nah ini salah satu yang menyebabkan orang tua murid kemudian anak-anak ini cenderung untuk mencari dan masuk mendaftarkan diri di sekolah-sekolah negeri. Nah tidak menutup kemungkinan sesungguhnya sekolah swasta ini bisa sesungguhnya bersaing seperti sekolah-sekolah internasional, kalau tidak salah ini seperti sekolah Rama dan yang lain-lainnya, itu saya kira mungkin mengikuti daripada kualitas. Tapi tidak menutup kemungkinan kualitas ini akan dituntut juga dengan biaya. Nah sehingga orang tua akan memilih sesuai dengan kemampuan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kualitas ini dibarengi juga dengan kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, saya kira juga sedikit tidaknya pasti akan tertarik bagi orang tua secara kualitas. Kalau standarnya sama-sama,
negeri dan swasta, saya kira lebih cenderung orang memilih ke negeri, dengan catatan di negeri itu segalanya diperingan dan segalanya gratis. Ini yang menjadi dilema bagi kita. Nah, kalaupun nanti duduk bersama di sini, kalau pemerintah memperhatikan keberadaan daripada swasta, mestinya ada subsidi, mestinya ada bantuan sehingga samalah perlakuan antara swasta dan negeri. Cuman tingkat kami ini belum kami melihat suatu porsi bagi swasta itu sehingga bisa nantinya menjadi sama dengan di negeri, dan ini menjadikan kita tidak terjadi perbedaan yang seperti saya sampaikan. Dengan swasta biasanya memerlukan suatu biaya yang sedikit sehingga orang tua dan peserta didik tidak ada yang sekolah daring. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, mudah-mudahan pemerintahan karena setiap tahun ini kita akan menerima siswa, sudah tentu akan meningkat ini. Suatu saat rasanya di negeri tidak akan mampu menampung. Sehingga disinilah akan terjadi perhatian yang lebih nanti dari negeri. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dana ini bisa menyamakan antara negeri dan swasta. Tapi sampai saat ini belum kami ketahui secara mendalam apakah ada nantinya pimpinan kita ada suatu perhatian sehingga sekolah swasta ini tetap bisa mempertahankan diri. Tapi yang jelas nanti secara kualitas ini mohon tetap dijaga di swasta sehingga itu yang membuat nanti ketertarikan orang masuk ke sekolah swasta. Nah, yang menjadi dilema juga ketika sudah tidak sesuai dengan daya tampung, ini dipaksakan, ini kadang-kadang yang menjadi dilema bagi kita. Padahal ini bisa ditampung oleh pihak swasta. Nah, sampai sekarang belum kita lihat bagaimana caranya kita mengatasi solusi yang selanjutnya. Yang jelas yang lihat tolong kualitasnya tetap dijaga, proses pembelajarannya, sarana prasarana dan lain-lain, sehingga itu bisa bersaing dengan negeri. Karena negeri pun bersaing di sini, kalau kualitasnya jelek ditinggalkan juga, apalagi di swasta. Itu yang dapat kami sarankan terkait dengan sekolah swasta yang terjadi penurunan. Memang dilema ini karena beberapa hal yang menyebabkan orang cenderung ke negeri itu. Itu pertama. Itu, mohon maklum sementara Pak Kepsek, Pak Wayan Sudano, kita tampung aja dulu nih. Selanjutnya Pak De Bagus Segara, ini mungkin sama dengan yang lainnya nih. Permasalahan rehabilitasi atau perluasan untuk bangunan gedung selanjutnya sudah tentu kembali kepada ketersediaan dana yang ada. Keinginan kita semua sekolah kita akan bisa mengatasi permasalahan yang ada. Kembali ke ketersediaan dana, mekanisme pun seperti itu kita mulai di Musrembang, RKPD itu yang kita lalui. Kalaupun tidak karena menjadi prioritas atau pokir anggota dewan, kemungkinan begitu tersedia dana yang kira ini pasti bisa terpenuhi. Cuman memang tingkat kesabaran kita kadang-kadang ini kita malu dengan orang tua atau siswa, sehingga ini yang menjadi beban bagi kita. Karena pun semua anak orang tua itu menginginkan supaya masuk di sekolah negeri, itu yang dilema. Mohon maklum juga Niki, mungkin kita masukkan dalam catatan nanti diprioritaskan sesuai dengan ketersediaan anak. Itu yang dapat sampaikan. Mungkin ditambahkan oleh Pak Kabid SMP lagi. Niki ditambahkan supaya lebih penjelasan.
Baik, yang tambahkan untuk Pak Kepsek SMP 2 Kutai Utara. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, memang akhirnya ketersediaan dana itu menjadi menjadi ukuran kita untuk memprioritaskan mana-mana yang harus kita dahulukan gitu Pak. Mengenai usulan dari Pak Kepsek untuk perluasan sekolah Niki, jadi memang di sekolah SMP 2 Kutai Utara Niki ada beberapa fasilitas sekolah yang belum tersedia. Tapi sementara Niki menumpang di tempat yang katakanlah sesuai dengan di bawah standar gitu Pak. Nah kemudian dijajaki juga oleh Pak Kepsek untuk perluasan lahan di sebelah sekolah SMP 2. Nah, untuk perluasan lahan niki memang kita perlu kajian yang lebih mendalam Pak. Jadi untuk mendapatkan lahan itu kita adakan dulu dokumen perencanaan pengadaan tanahnya. Nah, setelah itu kita adakanlah setelah lanjutan dari DPPT tersebut penilaiannya oleh appraisal yang ditunjuk dan berkompeten. Nah, terkait dengan perluasan lahan niki, kami rasa dengan posisi yang lahan yang akan diperluas niki itu memerlukan biaya yang lumayan nih Pak, sehingga kami sudah kalkulasi secara kasar dari kita dengan proposal Bapak tersebut. Cuma nanti kita akan lihat mana sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan maupun pembangunan atau penyiapan sarana prasarana yang lebih urgent Pak. Sehingga makin sementara niki kita jadikan sebagai catatan usulan. Apabila nanti berkembang kondisi maupun ketersediaan anggaran, segera kita akan lakukan tindak lanjut yang lebih terinci, Pak. Demikian Pak Kepsek tanggapan dari kami. Terima kasih. Iya, matur semua Pak David dan Pak Sekdes. Oke, kita kembalikan. Oke, semua. Niko sampun jumawis artinya sudah ada jawaban dari tanggapan Pak Sekretaris dan Kepala Bidang. Mungkin kurang lebih mohon cukup puas mungkin Bapak. Nanti kalau slide-nya kita lihat realisasi yang ada nih Pak. Lanjut. Saran dan masukan atau Mungkin yang berkata ada dari BPMP. Niki mohon maaf, Niki dari Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan Niki akan memberikan saran dan masukan. Untuk itu Pak Kabid, waktu kami persilakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan saya dari Bapeda, Pak Dede, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini yang juga saya hormati, terutama dari Pak Sekdes yang dalam hal ini yang sempat hadir dan para kabit semua, menanggapi dari BPMP tadi menyampaikan tentang indikator kinerja urusan berdasarkan surat edaran kementerian, bahwasanya ada beberapa hal yang memang harus menjadi atensi dari bidang PAUD, terutama pertama tentang guru PAUD yang bersertifikasi dan akreditasi PAUD yang minimal B. Terkait dengan guru PAUD yang bersertifikasi, memang realitasnya guru-guru kita di PAUD banyak yang memang belum tersertifikasi dengan baik, terutama dari segi kompetensi pendidikannya juga memang kita maklumi bersama, tidak semua yang sarjana yang spesifik, yang dalam hal ini adalah sarjana pendidikan anak usia dini. Banyak macamnya, ada yang sampai sarjana kedokteran juga terlibat,
malahan masih banyak juga yang pendidikannya SMA. Nah, terkait dengan ini, kiranya ke depannya mungkin di bidang yang lain juga, di bidang SD dan PAUD, di SMP juga, nanti perlu kita merancang dana untuk biaya sertifikasi untuk guru-guru kita, sehingga bukan hanya di PAUD, tetapi di SD dan SMP juga nantinya itu bisa kita rencanakan dari segi penganggaran. Kemudian terkait dengan akreditasi PAUD, ini kami sudah bersiap-siap, kami sudah mengundang fasilitator PAUD yang tentu akan mendampingi sekolah-sekolah di PAUD dalam rangka untuk mengakreditasi lembaga. Dan pada bulan Maret nanti kami akan mengundang, nah kebetulan kita diberikan kuota 40 lembaga yang akan diakreditasi. Nah ini akan kami lakukan pembinaan lebih awal, kami akan mengundang lembaga yang memang ada yang belum terakreditasi. Nah itu adalah merupakan tugas kami di bidang PAUD. Nah tentu di dalam PAUD ini, sementara ini memang kami belum menganggarkan dari perencanaan anggaran itu Pak Gede yang di KB di Bapeda. Mungkin tahun berikutnya kami akan rancang, tetapi untuk saat ini kami bekerjasama dengan fasilitator PAUD yang mereka juga sekaligus sebagai asesor, kami minta untuk mendampingi sehingga akreditasi lembaga yang 40 pada tahun ini dapat dilaksanakan sehingga minimal BID bisa tercapai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan menanggapi dari BPMP Bali tadi yang sempat menyinggung masalah guru PAUD yang bersertifikasi serta akreditasi PAUD yang memang beberapa lembaga bahkan belum ada yang belum terakreditasi. Sekian Bapak Ibu, Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Baik, terima kasih Pak Kabid yang saya hormati. Teman-teman mungkin kami lihat di slide tidak ada ya yang raise hand. Oh ada ya. Mungkin kami kasih waktu lagi satu penanya mengingat mohon maaf bukan sekarang hari Jumat, artinya bukan tanpa memberi rasa hormat, mohon maaf sekali. Siapa ya tadi ya? Oh, Pak Korwas, kirain Pak. Silakan, waktu silakan Pak Korwas. Jangan di sini ya. Hormat Bapak Sekretaris, kemudian Kepala Bidang SD, Kepala Bidang PAUD, dan Bapak Pejabat di SD di Bandung, begitu juga teman-teman kepala sekolah di sekolah. Dengan di sekolah ini kurikulum ada pekerjaan kita seperti apa yang disampaikan oleh teman kita di sekolah swasta itu kan memang keluhan dia itu dengan adanya Bapeda ini kan nanti bisa memecahkan kebutuhan sekolah di Mampuruk, suaranya kurang jelas. Dan dingasan lagi. Tadi kan Pak. Pak Korwas, silakan. Bisa dong. Saya mendingan agak ngerebat Pak, mungkin agak ngeblok yang mungkin di gambar pun ngerebat nih, gambar pun suara juga. Oh kita berarti alatnya satu aja pertanyaan ya. Ini kan mohon nanti ke depannya ini karena ada Bapeda juga di sini di sekolah SMP negeri khususnya kan memang
sekolah negeri itu idealnya itu adalah satu sekolah itu masing-masing tingkat itu 9 rombel. Berarti kelas 7 9 rombel, kelas 8 9 rombel, kelas 9 nomor maksimalnya 27. Nah, sehingga nanti kalau memang sekolah itu melebihi dari yang sudah ada, kalau bisa kan dibuat unit sekolah baru gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sekolah SMP itu saya harapkan nanti ini melalui Pak Sekdes, Kepala Bidang nanti supaya bisa diprogramkan, karena di tenaga kependidikan, artinya tenaga administrasi itu di sekolah itu harus mempunyai sertifikat administrasi. Nah, sehingga itu menjadi persyaratan untuk akreditasi. Juga begitu, tenaga laboratoriumnya juga mempunyai sertifikat laboratorium. Begitu juga tenaga perpustakaannya mempunyai sertifikat perpustakaan. Nah, sehingga nanti melalui Dinas Pendidikan supaya nanti ke depannya meningkatkan sumber daya itu memfasilitasi melalui Dinas Pendidikan mengadakan semacam pelatihan atau sertifikat yang menyebabkan tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi itu mempunyai sertifikat yang sesuai dengan bidang tugasnya seperti itu. Mungkin seperti itu aja yang mau memberikan masukan, semoga nanti ke depannya bisa direalisasikan. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi. Terima kasih Pak Korwas. Untuk mempersingkat waktu ya, tadi seperti tadi yang bisa sampaikan, untuk sesi yang kedua nanti kami tutup di pertanyaan yang disampaikan dengan Korwas. Nah, mohon silakan Pak Sekretaris untuk menanggapi ini terkait pertanyaan di SMP negeri itu satu sekolah minimal 9 rombel dan maksimal 27. Kayaknya ini biasa nih Pak ya, tadi dengan Pak Kepsek, Pak siapa tadi, Pak Wayan itu mohon tindak lanjut kalau seperti ini. Bagaimana ini solusinya? Dan yang kedua mengenai tenaga administrasi, adapun itu lab, perpus dan administrasi tata usaha, ini diharuskan kalau akreditasi itu ada sertifikat di situ Pak, sertifikat administrasi baik di lab, perpus, mungkin nanti kalau di perpus mungkin ada kerjasama dengan dinas perpustakaan dan arsip barangkali Pak, ini atau dari kita atau dari BKPSN kita memfasilitasi. Kita ajukan, kita usulkan, nanti biar OPD BKPSN kebetulan kalau kami dengar tuh banyak ada anggaran untuk diklat Pak. Ini mohon tanggapan selanjutnya Pak. Silakan Pak Sekretaris. Pertanyaan dari Korwas. Oke, Dijang mencoba untuk menanggapi pertanyaan dari Korwas dan kesempatan mendengar. Ini yang pertama mengenai SMP negeri idealnya ada 9 rombel kali 3, jadi 27 rombel. Memang secara ideal kita menginginkan seperti itu. Dan seiring dengan berjalannya PPDB, penerimaan peserta, ini kadang-kadang ini kan bisa kalau bisa diusahakan lagi ditambah, ya ditambah. Ini juga kalau memang diwajibkan secara ideal 27 mestinya ya sudah kita bangun di sekolah lainnya. Tapi kebijakan kadang-kadang ini menyebabkan kita berusaha, apalagi ada dana. Sehingga kadang-kadang ini memungkinkan untuk ada penambahan ruang kelas. Nah, ini juga dilema bagi swasta. Begitu diizinkan oleh pemegang kebijakan, inilah yang jelas menyebabkan swasta itu tidak akan kebagian. Nah, ini yang menjadi memang perhatian kita bersama. Kalau memang peraturan itu kita sudah buat sesuai dengan daya tampung, itulah mestinya dilakukan, dilaksanakan. Tapi justru kita yang tidak berdaya ini, yang di bawah pemegang kebijakan.
yang menyampaikan seperti ini karena begitulah apa adanya. Kan? Kalau keluhan itu disampaikan, bahkan kita tidak bisa memberikan solusi. Itu yang mengenai rommel yang secara ideal memang seperti itu. Dan kalau memang belum memenuhi syarat rommelnya kurang, itu sudah tentu menjadi perhatian kita untuk memenuhi dengan perluasan lahannya ke samping atau dicarikan lokasi lainnya. Tapi mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik ini yang memang belum memenuhi syarat secara rommel bisa dipenuhi. Tapi kalau yang sudah memenuhi rommel ideal sepatutnya jangan gitu. Nah itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian mengenai sertifikat sesungguhnya kami ingin menanyakan nanti di BKPSDM karena sudah disediakan dana untuk diklat pendidikan dan latihan apapun untuk meningkatkan kompetensi kemampuan para pejabat dan fungsional. Mudah-mudahan nanti bisa kami fasilitasi, tapi dengan catatan nanti kami diberikan usulan atau catatan seperti apa saja nih diklat yang dibutuhkan, berapa orang yang memerlukan diklat ini, sehingga jelas kami akan menyampaikan ke BKPS secara resmi. Kami akan menyurati BKPS sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, cukup Pak Korwas. Semua Pak Tekdes. Rahayu. Semua. Para hadirin peserta forum, mohon maaf untuk sesi kedua kami tutup. Mohon maaf kalau ada lagi semacam beban atau pertanyaan atau saran tidak tertampung dalam forum ini, mohon bisa langsung ke kantor kami, Pak, sambil berkunjung kantor kami, dan bisa juga lewat chat di WA. Kami lanjutkan karena sudah waktu sesi yang terakhir, sesi yang ketiga, yaitu kesimpulan dan penutup. Untuk itu kepada Bapak Kepala Disipora, dalam ini mewakili Pak Sekretaris Disipora, kami persilakan dan langsung untuk menutup acara forum perangkat daerah yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 24 Februari 2023. Ini silakan Pak Sekretaris. Oke, terima kasih kembali. Mungkin untuk mengakhiri daripada acara hari ini, Ditjang sebetulnya tidak menyimpulkan lagi karena kesimpulan diharapkan di sini adanya program kegiatan dan subkegiatan yang pasti dalam penyusunannya dan dengan berdasarkan pada pagu anggaran yang disampaikan tadi, sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan kebutuhan anggaran, sesuai dengan kebutuhan program kegiatan subkegiatan di bidang pendidikan dan ketersediaan dana. Itu yang mungkin secara umum dapat kami sampaikan, namun kami kembali kepada arahan daripada Bapeda. Mudah-mudahan nanti arahan ini bisa menjadi penyempurnaan kami untuk melengkapi rancangan awal rencana kerja Disipora tahun 2024. Pertama, kalau tidak salah, mungkin dari visi dan misi sudah tentu menjadi tugas dan kewajiban setiap perangkat daerah. Dalam hal ini kami di misi ke-5 yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, itu yang menjadi prioritas kami. Dengan segala dukungannya kami akan tuangkan di program kegiatan subkegiatan. Sudah tentu ini selaras, visi dan misi ini akan selaras dengan range yang ada di perangkat daerah, kemudian RKPD Reja di perangkat daerah.
Kemudian pencapaian RPJMD juga ini kami akan sesuaikan dengan yang sudah kita targetkan sehingga di program dan kegiatan ini bisa nantinya mencapai program sasaran daerah yang sudah ditentukan. Dan kami ingin selaraskan dengan tema, namun tema di sini menjurus kepada peningkatan percepatan ekonomi, sehingga secara tidak langsung sesungguhnya pendidikan tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi, namun secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung pendidikan ini sangatlah menjadi dasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian penentuan ketersediaan dana, kami berterima kasih tadi disampaikan 20% di sini 1,3 triliun, sedangkan kami menyusun di sini 1,2 triliun, sehingga kami bisa masukkan dalam penyusunan program kegiatan dan kegiatan kami, sehingga ini akan menambah lagi meningkatkan kualitas pendidikan kami dari pendidik, kemudian tenaga pendidik, dan sarana prasarana. Dan tadi disampaikan bahwa 1,3 ini di luar daripada kepemudaan. Berarti kami akan mendapatkan dana yang lebih lagi. Sehingga ini mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan yang belum sempat kita lakukan. Dan selanjutnya mengenai ASMAS, aspirasi masyarakat, kalau tidak salah kami sudah mencatat beberapa masukan dari semua kecamatan. Semoga nantinya ini menjadikan prioritas yang memang betul-betul nanti kita alokasikan dana sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kokir sudah jelas ini menjadi pertimbangan bagi kami untuk juga mengalokasikan dana berdasarkan ketersediaan dana yang sudah disampaikan tadi. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan, kurang lebihnya maaf kalau dapat kami sampaikan pada hari ini. Kami menyusun program kegiatan subkegiatan di Distrik Pora, program sebanyak 5, kemudian kegiatan ada 18, kemudian subkegiatan ada 78. Nah, itulah struktur APBD Renja APBD Distrik Pora. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi. Subsumo. Om Santi. Subsumo, terima kasih. Terima kasih Pak Staris. Oke, semua sama-sama. Pun